Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur alladzi anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri pakaian yang sangat putih dan tidak ada tanda-tanda kalau orang ini dari perjalanan jauh. Orang tersebut langsung duduk di hadapan Rasulullah, merapatkan kedua lututnya dengan lututnya Rasulullah. Kemudian kedua tangannya meletakkan di atas pahanya Rasulullah. Seraya bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam? Rasulullah ketika itu menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tasuma Ramadan wa tu'tiyaz zakata wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Yang dimaksudkan dengan Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Orang tadi langsung mengatakan, "Shadaqata, benar apa yang kamu ucapkan." Kalimat yang mengatakan benar yang kamu ucapkan membuat para sahabat ketika itu heran. Kenapa ada orang yang bertanya, kemudian setelah Rasulullah memberikan jawaban, langsung orang itu mengatakan benar jawabanmu. Kemudian pertanyaan yang kedua, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Apa yang dimaksud dengan Islam? Mal iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Ketika itu Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6 itu. Begitu Nabi setelah selesai menjawab rukun iman yang 6, kembali orang itu berkata, "Shadaqatah, benar apa yang kamu katakan." Yang ketiga yang ditanyakan adalah, "Ya Rasulullah, mal ihsan?"
apa yang dimaksud dengan ihsan? Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksudkan dengan ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihat Allah dalam menyembahnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Jawaban dari Rasulullah. Langsung kembali orang itu berkata, sadaqatah, betul apa yang kamu katakan. Kemudian setelah itu pula lah orang tadi itu sampai hilang dari pandangan para sahabat. Setelah itu Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang laki-laki yang datang tadi itu? Sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjawab, dia adalah wujud manusia, yang berwujud manusia, tapi hakikatnya adalah malaikat Jibril yang datang kepadaku untuk mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang ihsan. Tiga macam ini, Islam, iman, dan ihsan, melahirkan tiga macam ilmu pokok yang wajib hukumnya kita pelajari sebelum kita kembali menghadap kepada Allah. Islam melahirkan ilmu syariat, ilmu tentang aturan-aturan, ajaran-ajaran dalam Islam. Iman melahirkan ilmu tauhid, ilmu akidah, keyakinan yang lurus. Ihsan melahirkan satu cabang ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf, tiga cabang ilmu ini namanya tiga cabang ilmu pokok yang wajib hukumnya kita pelajari sebelum kita menghadap kepada Allah. Apa sebabnya tiga macam ilmu ini menjadi wajib bagi kita untuk mempelajarinya? Karena kadang ada satu dalil, kadang ada satu hadis Rasulullah yang tidak melahirkan pemahaman yang utuh kalau hanya ditinjau dari segi ilmu syariat. Tapi kadang ilmu tersebut, kadang dalil tersebut nanti memberikan keterangan pemahaman yang utuh manakala dibarengi dengan ilmu tasawuf. Salah satu contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oleh ulama kita mengatakan dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali adama lahu, semua amal cucu Nabi Adam adalah untuknya, illa shaum, kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajazi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Sering kita mendengarkan hadis ini dalam penyampaian ceramah-ceramah Ramadan atau ceramah-ceramah majelis talim, bahwa as-saumu li, puasa itu untukku. Kalau kita terjemahkan dengan ilmu syariat,
dengan mengatakan puasa itu adalah untukku, itu akan menjauhkan diri kita dari pemahaman, memberikan makna bahwa seakan-akan puasa itu adalah milik Allah, seakan-akan puasa itu adalah untuk Allah, sementara Allah itu tidak pernah membutuhkan sesuatu. Sekiranya seluruh manusia di permukaan bumi ini ketika masuk Ramadan, seluruh umat Islam yang beriman semuanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka itu tidak menambah kekuasaannya Allah. Allah tetap qadirun muridun. Allah tetap berkuasa dan berkehendak seatas segala-galanya. Sebaliknya, sekiranya seluruh umat manusia yang beriman, yang Islam beriman, tidak ada yang melakukan ibadah puasa Ramadan di seluruh dunia ini ketika masuk Ramadan, maka bukanlah berarti ketidaktaatannya manusia itu tidak melaksanakan ibadah puasa, bukan berarti mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian puasa itu tidak ada sama sekali gunanya bagi Allah. Untuk apa puasa itu bagi Allah? Tidak ada untuk apa. Puasa itu bukan milik Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi mari kita lihat apa maksud daripada hadis ini. Kita tinjau dengan ilmu tasawuf. Ulama sufi, ulama tasawuf dengan ilmu tasawufnya menerjemahkan hadis ini. As-saumu li, puasa itu adalah perjalanan menuju kepadaku, bukan puasa itu milikku. Puasa itu adalah perjalanan menuju kepadaku. Jadi berapa jam kita berpuasa, itu hakikatnya dalam ilmu tasawuf kita sementara berjalan menuju kepada Allah. Mana buktinya bahwa puasa itu adalah perjalanan menuju kepada Allah? Itu kalimat li. Apa artinya li? Lil ghayah. Artinya di situ li adalah tempat tujuan akhir dalam suatu perjalanan. Namanya finish. Kita melakukan perjalanan sementara kita ini berpuasa saat ini, detik ini, kita melakukan puasa yang ke-9 adalah kita sementara berjalan menuju kepada Allah. Sehingga lanjutan hadis itu, wa ana ajazi bihi. Kalau diartikan secara ilmu syariat, artinya saya yang akan membalasnya. Kalau hadis ini hanya ditinjau dengan ilmu syariat, maka itu tidak memberikan pemahaman. Puasa itu Allah yang membalasnya. Kalau salat, siapa yang membalasnya? Kalau zakat, siapa yang membalasnya? Kalau haji, siapa yang membalasnya? Ibadah-ibadah yang lain, siapa yang membalasnya? Itulah sehingga ulama tasawuf memberikan pemahaman dengan ilmu tasawufnya bahwa yang dimaksudkan wa ana ajazi bihi artinya kalau sudah sampai kepadaku maka sayalah yang menjadi balasannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau disempurnakan kandungan hadis qudsi ini,
ditinjau dengan ilmu tasawuf, maka akan melahirkan pemahaman. Apa pemahamannya? As-saumu li, puasa itu adalah perjalanan menuju kepadaku. Wa ana ajazi bihi, dan ketika hambaku sudah sampai kepadaku, wa ana ajazi bihi, saya yang menjadi balasannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah betapa mulianya dan kedudukannya ibadah puasa Ramadan ini. Boleh kita buka Al-Quran, satu-satunya ibadah yang tertulis perintahnya di dalam Al-Quran, yang mana jaminannya oleh Allah secara jelas, secara tertulis, nampak, bukan tersirat saja, tertulis, bukan tersembunyi, yaitu tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga tidak keliru kalau ada ulama kita mengatakan, manakala ada orang yang hidup di bulan Ramadan, orangnya Islam, dia memiliki iman, dia balik, dia mampu, tidak dalam perjalanan jauh, tidak dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, tidak ada halangan syar'i yang membuat dia untuk tidak berpuasa, maka sudah sangat jelas ulama kita mengatakan, sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut betul-betul tidak ada nilai takwanya sedikit pun di dalam hatinya. Beda dengan salat. Salat kita laksanakan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh tata tertib dan lain-lain sebagainya, tapi masih memberikan ruang, masih memberikan peluang untuk tidak ikhlas. Tapi ibadah puasa Ramadan sangat-sangat jauh dari sifat-sifat tidak ikhlas, sifat-sifat riya kalau kita betul-betul melaksanakannya. Itulah sehingga Allah menjelaskan dalam hadis qudsinya bahwa puasa itu adalah merupakan perjalanan menuju kepadanya. Dan ketika nanti kita tiba kepadanya, maka Allah sendiri yang mengatakan, wa ana ajzi bihi, sayalah yang menjadi balasannya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini dan sampai seterusnya insya Allah betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sementara melaksanakan perjalanan menuju kepadanya, dan kelak nanti ketika kita tiba waktunya menghadap kepada Allah, kita sampai ketemu dengan Allah berkat daripada ibadah puasa kita ini. Allah mengatakan, sayalah yang menjadi balasan daripada ibadah yang engkau lakukan, yaitu ibadah puasa yang gambarannya laksana perjalanan menuju kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.